فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ke-10 dari pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Wali Asy-Syahir Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di pembahasan babu syurutul bai', hal yang terkait dengan syurut al-buyu' wa ma nuhiya anhu, apa yang terlarang darinya. Hadits ini adalah hadits Aisyah yang kita akan baca di pertemuan malam hari ini. Ini salah satu dari hadits-hadits pokok di pembahasan jual beli, dan di hadits ini terdapat dari usul al-ilm yang sangat banyak sekali, sampai di Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di Fathul Bari itu menyebutkan untuk hadits ini lebih atau sekitar 120 faedah. Baik, katakan di sini oleh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Bariratu, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau Barirah datang faqalat, lalu dia berkata katabtu ahli ala tis'i awaq, saya melakukan mukatabah terhadap ahli. Ahli itu artinya, kalau bahasa asalnya ahli itu keluarga, ya, keluarga. Tapi kadang digunakan untuk mana-mana yang seseorang itu punya hubungan dari suatu sudut tertentu yang mendekatkannya. Karena itu al-ahl kadang dipakai untuk keluarga dalam mana istri, anak-anak, dan kadang dipakai untuk mana, kalau untuk ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang bermana sahabatu, para sahabat, atba'uhu, para pengikutnya, umatnya. Dan kadang al-ahl seperti di sini, ini maksudnya mawali dari Barirah, tuan-tuannya atau tuannya yang membebaskannya. Dan datang dalam riwayat yang lain bahwa mereka itu tuannya ini atau ahlinya ini sekelompok orang dari kaum Al-Ansar radhiyallahu anhum. Kata beliau, saya melakukan mukatabah. Dimaklum ya mana mukatabah di babul itiq. Al-mukatabah itu adalah budak yang membebaskan diri, yang menebus dirinya. Mukatabah namanya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh di dalam kelanjutan hadits, katabtu ahli ala tis'i awaqin, saya melakukan mukatabah terhadap keluargaku
atau dengan di atas harga atau di atas nilai 9 awakin. Awakin itu jama dari ukiya. Jama dari ukiya. Iya. Kalau di jama itu asalnya awakiyun atau awakiyun, bisa begitu. Tapi di sini karena tidak pakai alif lam, maka dihilangkan iya-nya. Tanwinnya itu disebut dengan nama tanwin al-iwad. Alati si awakin. Satu uqiyah itu jumlahnya 40 dirham. Satu uqiyah jumlahnya 40 dirham. Ya kalau 9 berapa 9? 9 awakin berarti berapa dirham? Itu nyambung atau tidak nih? Satu uqiyah berapa? 40 dirham. Kalau 9 uqiyah? 360. Taib, tamam. Kata beliau, wa fi kulli amin uqiyah. Setiap tahunnya dia bayar satu uqiyah. Jadi dia tebus dirinya selama 9 tahun. Setiap tahun dia bayar satu uqiyah. Maka kata Barirah kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa'inini, bantulah saya. Fakultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu wala'uki li fa'altu. Saya berkata kalau keluargamu senang atau mereka setuju, saya siapkan nilai itu 9 uqiyah itu, tapi wala engkau milik saya. Fa'altu. Jadi maksudnya kalau mereka setuju, fa'altu, saya akan lakukan itu. Ya. Jadi ahli Aisyah mempersyaratkan bahwa walaknya itu milik dari Aisyah. Itu pembahasan al-wala dibahas di banyak tempat ya, di pembahasan fikih, di pembahasan budak, dibahas di masalah warisan, kemudian dibahas juga terkait dengan masalah as-suluh, beberapa hal yang terkait dengan aqdiyah dan ahkam sultaniyah. Jadi al-wala maksudnya di sini seorang budak itu kalau dia meninggal, maka yang mewarisinya adalah tuannya. Ya, itu walaknya itu milik dia. Jadi kalau dibebaskan, walaknya itu milik dia. Ya, begitu dia meninggal, dia mewarisi. Begitu. Baik. Fadhahabat Bariratu ila ahliha. Maka pergilah Barirah kepada keluarganya, maksudnya kepada tuan-tuannya tadi. Faqalat lahum fa'abau alaiha. Kemudian Barirah menyampaikannya. Barirah menyampaikan itu. Tapi apa respon mereka, tanggapan mereka? Fa'abau alaiha. Mereka tidak mau. Iya. Tidak mau akan hal tersebut. Baik. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Barirah datang dari pihak tuan-tuan mereka, tuan-tuannya. Maka dan Rasulullah dalam keadaan duduk. Faqalat, lalu Barirah berkata, inni qad aradtu dzalika alaihim fa abau illa yakuna al-wala'u lahum. Barirah berkata, saya sudah tawarkan hal itu kepada mereka. Al-ard,
artinya menawarkan. Fa'abau, tapi mereka tidak mau. Illa yakun al-wala'u lahum, kecuali wala itu milik mereka. Wala milik mereka. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu. Fa akhbarat Aisyah Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun mengabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi berkata, khudiha washtariti lahumul wala fa innamal wala'u liman a'taq. Khudiha, ambillah Barirah itu dan syaratkan wala terhadap mereka. Fa innamal wala'u liman a'taq. Karena wala itu hanyalah untuk siapa yang memerdekakan. Ini dalam menerjemahkannya ini dua makna ya. Ada yang mengatakan lahum di situ, lamnya di situ bermakna ala. Jadi syarati alaihim alwala, syaratkan ke mereka supaya dia terima wala itu milik kamu. Atau ambil bebas, merdekakan. Dan kalau mereka mau mensyaratkan itu biarkan saja mereka syaratkan, tak apa-apa. Jadi lamnya di situ tetap maknanya mulkiyah, istihqaq. Tak apa-apa mereka syaratkan. Tapi syarat itu tidak akan bermanfaat. Karena fa innamal wala liman a'taq. Karena wala itu bagi siapa yang memerdekakan. Iya. Asalnya di dalam kalimat-kalimat itu ada kata-kata dalam bahasa Arab itu dijalankan sebagaimana penggunaan biasanya. Kecuali kalau ada qarina yang menunjukkan selain daripada itu, maka tidak ada masalah diarahkan kepada makna itu. Karena itu lam di sini kepada makna al-mulkiyah dan istihqaq itu lebih dekat. Baik. Dikatakan fafa'alat Aisyah. Maka Aisyah pun berdiri. Ya. Aisyah pun melakukan hal itu. Maksudnya beliau membayar, membeli Barirah dari tuan-tuannya itu tadi. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fahamidallaha wa athna alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah manusia lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala amma ba'du ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Amma ba'du, ada apa dengan sekelompok lelaki mereka mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Maka min syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Syarat apapun yang bukan di dalam kitab Allah, maksudnya bukan di dalam kitab Allah penghalalannya, begitu maksudnya. Bukan maknanya bukan di dalam kitab Allah nasnya, tapi hukum penghalalannya tidak ada di dalam kitab Allah, fahuwa batil, maka itu adalah batil. Wa in kana mi'ata syart, walaupun 100 syarat. Qada'ullahi ahaq wa syartullahi awthaq. Qada Allah, maksudnya qada Allah, ketentuan Allah itu lebih berhak untuk diikuti. Wa syartullahi awthaq, dan syarat Allah, syarat yang ditetapkan syah di dalam agama itu lebih terpercaya. Wa innamal wala'u liman a'taq, dan wala itu bagi siapa yang memerdekakan. Muttafaqun alaih. Hadits ini muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa inda Muslimin qala ishtariha wa atiqiha washtariti lahumul wala. Baik. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab As-Sahih itu di 24 tempat. Itu dari uslub asalib Imam Al-Bukhari. Kalau
kalau sebuah hadits itu banyak dari faidah-faidahnya, maka beliau kadang mengulangi hadits itu di berbagai tempat. Dan ini salah satu hadits yang diulangi oleh Al-Bukhari banyak kali. Hadits ini diulangi 24 kali oleh Al-Bukhari dengan berbagai istinbat di dalamnya. Dan seperti yang saya sebutkan bahwa hadits ini hadits yang agung, banyak faedahnya. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan hampir 120 faedah. Iya. Dan di sebagian buku Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau sebut bahwa ada sebagian ulama yang menyusun buku ini dalam satu karya tulis tersendiri. Dan dia sebutkan sekitar 300 faedah terhadap hadits ini. Sekitar 300 faedah terhadap hadits ini. Ya, ini hadits banyak ya dari faedahnya. Kalau dihitung dari awal, ya sampai di masa sekarang dari masail asriyah, dari pembahasan-pembahasan kekinian, banyak perkara kandungan-kandungannya terpetik di dalam hadits ini. Ini pertama, ini sunnah-sunnah muncul karena kejadian menimpa seorang budak perempuan yang bernama Barirah. Tapi dari keberkahannya subhanallah, keluar darinya hukum-hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam. Ini kaidah pertama di hadits ini, innamal wala'u liman ataq. Wala itu bagi siapa yang memerdekakan. Ya, itu hukum. Dan di antara hukumnya juga ada ini inti pembahasan Ibnu Hajar, itu penegasan tentang syarat. Maka min syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Itu kaidah keluar dari pembahasan ini. Yang keempat, di riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa Barirah itu diberi hak memilih. Dia ikut bersama suaminya, tetap sama suaminya, atau dia pisah dari suaminya. Itu bagi budak. Jadi kalau suami istri dia budak, suami istri budak, istrinya dibebaskan, maka si istri punya hak pilihan. Dia boleh tetap di atas akad nikahnya dan dia boleh lepas dari akad nikah tersebut. Itu kembali kepada pilihannya. Ini hukum juga keluar terkait dengan kisah Barirah. Iya. Ada hukum populer juga fikih mendalam. Itu juga dari kisah Barirah. Ketika Nabi SAW melihat ada makanan di atas tungku, lalu Nabi bertanya, siapa daging itu milik siapa? Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, daka lahmun tusaddaqu bihi ala Barirah. Itu daging sedekah untuk Barirah. Kata Nabi SAW, huwa alaiha sadaqah wa lana hadiyah. Daging itu bagi Barirah adalah sedekah, sedangkan bagi kita itu adalah hadiah. Itu adalah hadiah. Dan itu pembahasan fikih tersendiri. Iya, karena itu bab zakat, sedekah. Ada orang-orang, Rasulullah itu tidak boleh makan dari sedekah. Ya, diharamkan terhadap beliau dan Bani Hashim makan dari sedekah. Tapi dibolehkan beliau memakan hadiah. Nah, terhadap Barirah dihitung sedekah, terhadap Nabi itu dihitung hadiah. Maksudnya karena Barirah setelah itu sudah menjadi milik Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Barirah tinggal bersama Aisyah, maka itu seperti kayak satu rumah begitu. Iya. Maka begitu ada pemberian sedekah untuk Barirah dan Barirah membaginya kepada Nabi,
Maka itu bukan memberi sedekah namanya, tapi memberi hadiah. Memberi hadiah. Nah itu dilakukan ya, dilakukan. Sebagian pondok pesantren itu kadang dalam menerima zakat, tidak semua santrinya berhak menerima zakat. Tapi yang tidak berhak menerima zakat ini makan juga dari situ. Kenapa? Huwa 'alaiha shadaqah wa lana hadiah, itu dalilnya, pembahasannya. Jadi bagian lainnya dia makan sebagai hadiah, yang sedekah bagi orang yang berhak menerima sedekah. Dari situ pada yang lainnya dihitung sebagai hadiah. Ya, itu di fikih berjalan ya di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi maksudnya ini seorang itu ketika ada masalah-masalah dihadapi dalam pembahasan ilmu maupun selainnya, kadang dia bertanya kemudian mencari jawaban. Tapi subhanallah, kadang Allah jadikan banyak keberkahan di belakang hal tersebut. Banyak keberkahan di belakang hal tersebut. Lihat ini ya, Barirah bagaimana kasus dia sendiri saja. Banyak sunnah yang keluar dari situ. Banyak hal-hal yang bagus dari ahkam syariah berasal dari kisah ini. Baik. Saya sudah terangkan tadi ya beberapa potong kata yang perlu dijelaskan di dalam hadits ini. Baik, saya detailkan, ini hadits terlalu banyak kandungan dan faedahnya. Saya berikan beberapa dari faedah di dalam hadits ini. Baik, kita lihat ya dari awal. Dikatakan ja'at Barirah. Datang Barirah. Barirah ini statusnya dia adalah budak sekelompok kaum dari Al-Ansar. Dia melakukan mukatabah. Iya. Mukatabah itu telah kita terangkan tadi ya. Jadi statusnya waktu Barirah datang itu belum ada kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Tapi lihat ya di kisah di sini, Barirah datang, terus Nabi juga mendengar sebagian ucapannya. Itu menunjukkan boleh saja perempuan itu dia berbicara dengan pembicaraan yang biasa didengar oleh orang yang bukan mahramnya, padahal yang wajar dan itu ada keperluan di dalamnya. Ada keperluan di dalamnya. Itu tidak dipermasalahkan di batasan itu. Yang dilarang itu adalah melemah lembutkan suara, membawa fitnah, itu yang dilarang. Ya. Wala yakhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Yang dilarang itu jangan dia merendahkan suaranya sehingga menjadi tamak orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan hendaknya mereka berucap dengan ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang ma'ruf itu maksudnya ucapan yang mengandung kebaikan. Secara urf biasanya seperti itu, ditahu itu ucapan yang bagus gitu. Ya, kalau secara urf saja itu dianggap baik, maka kalau dia berucap pada hal yang disenangi oleh syariat, tentunya itu lebih dianjurkan lagi. Baik. Faqalat katabtu ahli. Saya melakukan mukatabah. Ini dalil tentang syariat mukatabah. Dalil tentang syariat mukatabah. Ini satu pembahasan tersendiri di bab al-itq, di pembahasan al-itq. Tapi sebagaimana kita melihat dia perbudakan itu ada kaitannya dengan bab jual beli, sebab budak bisa diperjualbelikan. Iya. Dan ini juga hubungannya di sini di pembahasan Kitabul Buyu. Sebab di sini dia menjual mukatabahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa dalilnya mukatabah dari Al-Quran? Apa ayatnya dalam Al-Quran mukatabah? Anda ada yang tahu?
Sebelumnya apa? Sebelumnya. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Awal ayatnya apa? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Terus? Nah itu ayatnya. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu dalilnya. Baik, dari ayat apa hukum mukatabah? Kalau misalnya si budak minta kepada tuannya mukatabah, saya ingin bebaskan diri saya ingin tebus diri saya sendiri, kasih nilai terhadap diri saya, kemudian saya akan membayarnya setiap tahun. Dia datang kepada tuannya. Pertanyaannya, wajibkah tuannya memberi mukatabah untuknya? Hah? Ayatnya di situ apa? Fakatibuhum. Itu apa fakatibuhum itu? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Dia fi'il amr. Tapi mu'allaq terhadap sebuah syarat. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ya sebab ada kadang dia mukatabah, bebas saya kasih nilai, saya bebaskan diri saya. Tapi budaknya setelah itu ingin berbuat kefasikan, tidak beraturan, itu tidak diberi. Tapi kalau dia sudah budak yang bagus, kalau dia dibebaskan mungkin akan lebih baik. Itu dari keindahan syariat di perbudakan. Ya karena asalnya perbudakan itu ada di semua syariat. Ada di agama Yahudi, ada di agama Nasara, ada di seluruh agama samawi. Iya, hanya Islam ini datang dengan konsep di perbudakan yang paling indahnya, yang paling baiknya. Dan diantaranya ini, kalau budaknya diketahui bagus, fihim khair, maka tidak apa-apa dikasih mukatabah. Jadi mukatabah itu hukumnya dia menjadi wajib terhadap si tuan apabila pada budak itu ada kebaikan. Tidak boleh dia menolak. Tapi kalau tidak, itu kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau sudah dilakukan mukatabah, itu menjadi akad lazim bagi tuannya. Apa artinya akad lazim? Dia tidak boleh suatu hari mengatakan, oh saya berubah pikiran, batal akadnya. Nggak boleh, dia harus selalu menjaga akad. Iya. Tapi untuk si budak, itu akadnya akad jaiz. Sebut akad boleh. Artinya si budak ini sudah setahun dia kerja, pas ke tahun kedua, aduh kayaknya saya tidak mampu. Saya lebih cakep sama tuan saya saja. Sebab saya sama tuan saya bisa hidup, dia biayai. Misalnya dia berubah pikiran budaknya. Maka ini si budak boleh dia rujuk. Saya batalkan mukatabahnya boleh. Tapi si tuan tidak. Kalau dia sudah kasih mukatabah, itu akad lazim bagi dia. Akad lazim bagi dia. Itu konsekuensi yang dipetik dari kandungan ayat dan amalan yang berjalan di dalam hadits-hadits seputar mukatabah. Iya. Jadi makna hukum itu dipetik dari kandungan dari nas-nas dan dari nas-nas ayat maupun hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini dikatakan katabtu ahli ala tis'i awakin. Ini kalau bahasa lainnya ini apa? Dia merdekakan dirinya dengan membayar 9 uqiyah. Bahasa lainnya, dia merdekakan dirinya dengan harga 360 dirham. Dia bayar selama berapa? Selama 9 tahun. Setiap tahun dia bayar 40 dirham. Ini bahasanya kalau sekarang disebut apa? Hah? Mencicil kan? Jadi dia cicil dirinya. Dia ansur dirinya sendiri. Iya. Dan ini dalil tentang bolehnya
transaksi jual beli tidak secara cash, tapi dia jual beli secara beransur. Diperbolehkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mudayanah sampai ke waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Nah, ini transaksi tidak cash namanya, secara beransur. Iya, dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah itu menulis ijma, menukil ijma tentang bolehnya. Tentang bolehnya. Baik. Iya. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan itu tidak boleh, maka itu bukan pendapat yang terkenal di tengah para ulama, dan itu juga bukan pendapat yang kuat. Iya. Jadi misalnya seorang dia beli rumah misalnya, atau dia beli motor, motornya harganya 20 juta misalnya, atau harganya 16 juta. Ya karena anggaplah harganya 20 juta ya, karena dia mau bayar cicil, ya maka dibolehkan dia bayar cicil 1 juta per bulan sampai 2 tahun, nilainya menjadi 24 juta. Maka terjadilah akad jual beli 24 juta dengan membayar setiap tahun, membayar setiap bulan 1 juta selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Maka itu diperbolehkan. Sama dengan kisah ini. Jelas ya? Sama. Ini dalil tentang bolehnya hal tersebut. Dan ini disebut di belakangan ini, lebih populer di belakangannya, walaupun ada juga di buku-buku fikih sebelumnya. Ini disebut dengan nama bai'ut taqsid. Disebut dengan nama bai'ut taqsid. Dan itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian di sini dikatakan ala tis'i awakin. Terdapat bahwa pada akad itu harus selalu jelas nilainya, selalu jelas harganya. Jadi kalau dia melakukan transaksi, kalau jual beli, dia jelas harganya berapa. Iya. Nah, ini disebutkan di sini tis'i awakin. Ya, jadi kalau dia sebut harga 100, dia harus terangkan 100 apa? 100.000 kah? Atau 100 100.000 dia bilang misalnya. 100.000 apa? 100.000 rupiah, 100.000 dolar, 100.000 real. Harus disebut mata uangnya apa? Supaya jelas. Kecuali kalau urufnya sudah berjalan di negeri itu cuma dikenal satu mata uang saja, maka nggak ada masalah. Ada barang ditulis oleh penjualnya, ditanya berapa harganya, dia bilang 100.000. Saya langsung bayar 100.000 rupiah, karena saya paham dia inginnya itu 100.000 rupiah, walaupun dia nggak sebut rupiah, sebab itu yang berjalan di penduduk negeri itu. Tapi kalau barang itu kadang berlaku beberapa mata uang di situ, maka harus diperjelas mata uang apa. Nah, itu salah satu dari ketentuan jual beli yang sudah kita terangkan. Katakan fi kulli am uqiyah, dalam 1 tahun dibayar 1 uqiyah. 1 uqiyah tadi berapa? 40 dirham. Sekarang itu sekitar senilai 2,875 gram di timbangan masa kini. Iya. Kalau di pembahasan zakat itu yang dikeluarkan zakat dari harta itu dinilai 200 dirham. 200 dirham itu 200 dirham itu nilainya adalah 595 gram. 595 gram. Ya. Itu di hitungan-hitungan
di pembahasan masa kini ya, karena dalam mengukur ketimbangan kita di sekarang ini itu banyak banyak hal yang dilakukan dengannya pendekatan-pendekatan, penyerupaan. Ya, dan itu ada buku-buku tersendiri di masa kini yang mengkaji dan membahas tentang hal itu. Dan yang saya pernah lalui, ukuran yang paling dekatnya untuk 200 dirham itu adalah 595 gram. Jadi sisa bagi 595 gram bagi 200 itu jadinya 2,975, bukan 800 ya, 2,975 gram. Nah, itu nilai 1 dirham. Sekarang saya tanya berapa harga 1 dirham di pasaran. Biasanya dirham itu lebih murah daripada emas. Harganya sekitar 10.000 sampai 20.000. Jadi kalau kita anggap saja 1 dirham itu 15.000, jadi kita kali 2,975 gram, maka itu nilainya 44.625 di rupiah. Itu 1 dirham. Ya kalau dikali 360 dirham, itu nilainya 16 juta. Nilainya 16 juta. Jadi biaya pembebasannya tidak banyak ya, kalau dinilai dengan nilai sekarang dari dirham tersebut. Baik. Kemudian dikatakan di sini di dalam hadits, faqultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu wala'uki li fa'altu. Kata Aisyah, kalau keluargamu pengen, saya siapkan nilai itu. Maksudnya Aisyah di sini menyiapkan nilainya itu mau bayar cash ya, dia enggak bayar cicil Aisyah. Aisyah bayarnya cash. Karena itu di salah satu riwayat Al-Bukhari itu dengan lafaz ara'aiti in adattu lahum uddatan wahidatan ayubi'uki ahluki. Ya, Aisyah berkata, bagaimana pendapatmu kalau saya siapkan pembayaran sekaligus, tuanmu mau menjualmu? Jadi pembayarannya Aisyah cash ya untuk Barirah ini. Tapi Barirah mempersyaratkan walaknya milik dia. Walaknya milik dia. Jadi dia apa ininya? Jadi kalau dikatakan Barirah membeli budak orang, Aisyah membeli budak orang, itu langsung aja ke tuannya. Terus dia bayar 300. Dia beli budaknya, sudah jadi budak dia, selesai. Kan begitu. Tapi ini bukan jual beli budak di sini. Ini mukatabah sudah terjadi. Mukatabah sudah terjadi. Jadi akad bahwa Barirah membeli dirinya dari tuannya dengan harga 360 dirham, dia bayar 40 dirham setiap tahun selama 9 tahun. Itu akadnya. Nah, dia datang kepada Aisyah minta dibantu. Jadi di sini Aisyah sebenarnya itu ingin membeli mukatabahnya. Dia ingin membelinya. Nah, tapi karena dia ingin membeli itu, artinya itu dianggap Aisyah yang membebaskan dia karena dibayar sekaligus. Dibayar sekaligus. Maka Aisyah mempersyaratkan walaknya milik dia. Walaknya milik dia. Baik. Jadi walak itu nilai ya. Kalau si budak ini misalnya dia sudah merdeka, begitu dia merdeka dia punya harta banyak, kemudian dia meninggal, tidak ada ahli warisnya, maka yang memerdekakan dia itu pewaris dia satu-satunya. Itu pewaris dia satu-satunya. Itulah mana innamal wala'u liman a'taq. Iya. Baik. Nah ini sama ya dengan kejadian seperti yang sering terjadi sekarang ini. Seorang misalnya dia cicil motor. Iya. Dia sudah cicil motor misalnya seperti bentuk tadi ya, 24 juta selama 2 tahun. Dia bayar setiap bulan 1 juta.
bayar setiap bulan 1 juta. Begitu sudah berlalu 6 bulan, dia terasa berat untuk melunasinya. Maka dia jual hal itu kepada orang lain. Sekarang hukumnya apa? Boleh atau tidak? Hah? Boleh, apa bedanya dengan masalah ini? Syariat itu tidak memperbedakan sesuatu yang sama. Jelas ya? Itu sama di hukumnya. Iya. Dan dari sudut lain juga akad jual beli itu secara cash maupun beransur, akad sudah sempurna, sudah terjadi jual beli itu. Cuman satu ini akadnya dia cash, satunya beransur, tapi hukum jual beli sudah terjadi. Artinya barang itu begitu dia cicil, itu barang sudah milik dia. Cuma di pundaknya ada tanggung jawab untuk menyelesaikan cicilan. Nah, barang ini milik dia, ingin dia jual, ingin dia hadiahkan, ingin dia sedekahkan, ingin dia wakafkan, itu urusan dia. Tapi dia punya kewajiban untuk apa? Untuk mencicil, melunasi cicilannya. Jelas sampai sini? Baik. Itu bahasa umumnya ya, kalau di bahasanya ahli fikih kadang lebih detail lagi. Kalau barang itu tidak terkait dengan kewajiban di pihak manapun. Tidak terkait dengan sesuatu di pihak manapun. Maksudnya dia tidak digadaikan, tidak ada keterkaitan dengan jaminan dan seterusnya. Iya. Atau misalnya dia sedang dihajar karena terlalu banyak utangnya terhadap orang, maka barangnya disita oleh pemerintah. Nah, itu ada keterkaitan dengan hal tertentu namanya. Baik, kemudian dikatakan di sini dalam hadits, fadhahabat Bariratu ila ahliha. Maka Barirah pergi ke tuannya, faqalat lahum fabau alaiha. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Dan Rasulullah sedang duduk ya. Dan ini keberadaan Nabi bersama di tengah keluarganya. Dan dimaklumi ya, di sebagian hadits itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah kana fi mihnati ahlihi. Beliau juga membantu dari keluarganya. Baik, kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, atau kata Barirah ketika datang, inni qad aradtu dzalika alaihim fa abau illa yakuna alwala'u lahum. Fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar itu, mungkin takdirnya itu Nabi bertanya kepada Aisyah apa yang terjadi. Maka Aisyah pun mengabarkan, begitu ringkasannya ya. Maka Aisyah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat bahwa seorang istri itu dia bisa transaksi sendiri dengan hartanya. Nah, ini dari tadi Aisyah ini dia transaksi dengan Barirah, dia ditawari oleh Barirah, dia memberi penawaran maunya Aisyah begini. Itu perbuatan Aisyah sendiri. Dia belum beritahu Nabi sebelumnya. Karena asalnya seorang istri kalau dia punya harta, harta itu milik dia. Dia boleh bertransaksi dengannya. Boleh bertransaksi dengannya. Karena itu dari hal yang keliru ya, kalau suami dianggap bahwa semua harta istrinya itu harta dia, itu tidak benar ya. Atau sebaliknya, istri juga menganggap harta suaminya itu harta dia. Nah seperti itu, tapi asalnya suami punya harta itu harta dia sendiri, si istri punya harta itu harta dia sendiri. Iya. Kalau suami memang ada kewajiban terkait dengan kewajiban menafkahi istrinya, dan kadar nafkah itu dimaklumi. Selain daripada itu, harta itu tetap di dalam kepemilikan suaminya, itu hak dia. Ya sama sih, istri dia punya harta, dia bertindak pada hartanya itu nggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada hukum-hukum terkait dengan hukum syar'i di situ, ada hal-hal yang kadang membuat ragu dan seterusnya, maka harusnya dia menyampaikan kepada suaminya supaya tidak terjadi hal yang tidak enak atau hal yang tidak baik. Dan di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadiannya.
Faqala khudhiha. Maka Nabi berkata, ambillah. Beli Barirah itu, enggak apa-apa. Ya, washtarati lahumul wala. Syaratkan wala untuk mereka sebagaimana kehendak mereka. Ya, tapi itu tidak akan bermanfaat. Tidak akan diterima. Fa innamal wala'u liman a'taq. Karena wala itu al-wala itu diberikan untuk orang yang memerdekakan. Orang yang memerdekakan. Baik. Nah, ini dalil, hadits ini juga dalil tentang bolehnya ada syurut di dalam jual beli. Saya sudah terangkan ya di awal pembahasan perbedaan antara syurutul bai' dengan syurutun fil bai'. Syurutul bai' dan syurutun fil bai'. Ya. Kita sudah bedakan itu. Kalau syurutun fil bai' itu hal yang di luar, tambahan-tambahan, di luar akad jual beli. Dipersyaratkan. Misalnya saya beli beras sebuah toko. Tapi saya syaratkan dia bawa ke rumah saya. Saya beli air galon, tapi dengan syarat diantar ke rumah saya. Nah, itu syarat pengantaran. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Jelas ya, itu syarat di luar jual beli tapi dibolehkan. Itu namanya syarat fil buyu'. Iya, dibolehkan. Dan itu dibolehkan ya, apalagi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwa memang hukumnya al-wala liman atak, itu ketentuannya. Fafa'alat Aisyah, maka Aisyah melakukannya dan dibayar 9 uqiyah. Dibayar 9 uqiyah. Iya. Ini mungkin ada yang bertanya, Aisyah dapat uang dari mana? Hah? Itu pertanyaan usil ya. Ya. Kalau dari sumber kehidupannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Nabi itu ada memberi nafkah kepada istri-istrinya. Dan di sudut lain mungkin saja Aisyah dia dapat dari kedua orang tuanya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu orang yang punya harta. Beliau punya harta. Jadi sebelum beliau jadi khalifah, banyak hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah beliau jadi khalifah, beliau tidak bekerja lagi. Iya, dan beliau hanya hidup dari Baitul Mal saja. Karena beliau sibuk mengurus khilafah, mengurus umat. Baik. Itu sudut ya di dalam kehidupan tata negara. Jadi memang seperti itu. Sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Ya. Menjadi masalah ini kadang ini dia pikir, wah ini pejabat ini enak sekali. Cuma duduk saja dapat duit. Jelas ya? Itu cara berpikir orang yang tidak mengerti kehidupan dalam sebuah tata negara. Ya kadang memang mengharuskan seperti itu. Sebab kalau dia turun pergi jualan juga akan kacau nanti urusan yang dia pegang di sana. Makanya diberi biaya-biaya di situ itu untuk kemaslahatan di suatu sudut. Dan yang kadang sebagian manusia pikirannya tidak sampai ke sana karena kurang pengetahuan, kurang di dalam memahami. Iya. Jadi maksudnya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha beliau kadang menyimpan dari sebagian harta ya, dia bisa bebaskan Barirah. Iya. Bebaskan Barirah. Dan bukan syarat seorang menjadi wali, seorang menjadi salih, dia tidak boleh sama sekali pegang dunia di tangannya. Itu tidak ada yang mempersyaratkan seperti itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah itu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Bersamaan dengan itu mereka para pebisnis, banyak duitnya. Iya. Punya harta di tangannya. Punya harta di tangannya. Tapi itulah para sahabat ya, dunia cuma di tangannya, tidak di hati mereka. Ya, dan mereka orang-orang dijamin masuk surga. Menunjukkan bahwa itu
bukan masalah di dalam kehidupan. Bukan masalah di dalam kehidupan dan bukan ukuran juga seorang itu salih, dia punya kedudukan baik di sisi Allah, menjadi wali Allah atau tidak. Bukan itu pensyaratannya. Baik, kemudian dikatakan di sini Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi fahamidallaha wa athna alaihi. Ini terdapat bolehnya memperingatkan kalau ada hal-hal yang mungkar yang tidak benar, itu diperingatkan, ditegur. Dan Nabi tidak mengundur waktu ya, begitu terjadi beliau langsung berdiri menegurnya. Karena kadang hal-hal itu ada momennya, kalau diakhirkan mungkin terlambat, sudah nggak bagus, ya. Yang asalnya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu asalnya dilakukan sesegera mungkin. Kecuali kalau ada maslahat yang mengharuskan untuk diakhirkan. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Baik. Dan terdapat bahwa seorang itu kalau dia berdiri, fahamidallah wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Dan terdapat pada khutbah haja itu, kalau orang ceramah, dia berbicara, tidak mesti dia membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dia baca 3 ayat, tidak mesti. Tapi dia boleh pakai bahasa khitab yang mengandung alhamd dan thana bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan amma ba'du ini pemisah antara dua pembicaraan. Uslub untuk memisahkan antara dua pembicaraan. Jadi setelah pujian masuk ke dalam tema ada pemisahnya, itulah kata amma ba'du. Amma ba'du, ma balu rijalin. Ini ada pembahasannya di ilmu nahwu ya. Jadi fa-nya di situ itu kadang muncul, kadang tidak muncul ya. Jadi mahma yakun min syai'in, amma ba'du itu mahma yakun min syai'in fa ma balu rijalin, begitu. Ada fa-nya, kadang fa-nya tidak disebut juga kadang. Dan itu enggak ada masalah ya. Ma balu aqwamin, ma balu rijalin. Ada apa dengan sekelompok lelaki? Sekelompok lelaki ini maksudnya tuannya Bariro ya. Tidak disebut nama-namanya, padahal Nabi tahu orang-orang dari Al-Ansar. Tidak disebut nama-namanya. Sama ketika Nabi menegur sesuatu, Nabi menegur kaum munafikin. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan teman-temannya itu Nabi berkata ma balu aqwamin yaquluna fi ahli baiti. Beliau cuma sebut aqwam, sekelompok kaum. Dan datang di dalam sebagian hadits Nabi itu kalau ingin menyebut sesuatu beliau hanya mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Ada apa dengan sekelompok kaum berucap begini dan begini. Jadi kadang di dalam menjelaskan kesalahan itu tidak perlu menyebut nama orang. Nah itu kebanyakan petunjuk Nabi di situ. Walaupun kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut nama sebagian orang untuk memperingatkan. Seperti beliau juga pernah di atas mimbar memperingatkan sebagian sahabat. Dia sebut namanya Ibn Lutbi radhiyallahu anhu yang dikirim ke Bahrain mengambil harta dari kaum muslimin. Kemudian dia diberi hadiah. Ya, dia sampai kepada Nabi, dia katakan ini harta yang saya diutus dengannya dari Bahrain. Adapun ini hadiah dihadiahkan untuk saya. Maka Nabi SAW marah akan hal itu. Karena Ibn Lutbiyah ini pegawai beliau, maksudnya ada orang di negara sudah dibayar untuk tugasnya mengambil ini. Tidak boleh dia mengambil hadiah. Tidak boleh dia mengambil hadiah. Maka Nabi berdiri mempertegas akan hal itu. Jadi kadang kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, Nabi kadang sebutkan, kadang disebut nama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau maslahat memungkinkan. Tapi sekarang ini banyak di tengah orang yang belajar menuntut ilmu, itu menyebut nama itu kayak garam kelebihan. Gak tahu senangnya makan garam-garam terus. Ya, sudah sangat asin makanannya tetap aja dia kasih garam. Itu tidak benar ya. Banyak hal itu apalagi di masa sekarang orang tidak menyebut nama itu lebih bagus daripada dia menyebut nama.
daripada dia menyebut nama. Dan itu yang kita lihat dari banyak masyayikh kita, para ulama kita di masa sekarang ini dalam membantah dan seterusnya. Mereka hanya memperbaiki kesalahan, tidak menyebut nama-nama orang. Ya, tidak menyebut nama-nama orang. Kecuali kalau dia kepala negara misalnya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seorang alim besar sekali yang ucapannya didengar oleh banyak manusia, itu mungkin ada sudut maslahat. Tapi seorang penuntut ilmu, dia juga baru belajar, ya bahasanya sering menyinggung orang, sebut nama-nama orang, itu nggak bagus untuk akhlak dan pembawaan seorang penuntut ilmu. Ya, baik. Jadi katakan mabalu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Ini tegurannya ya, mereka mempersyaratkan syarat-syarat tidak ada di dalam kitab Allah. Maksudnya tidak ada di dalam kitab Allah penghalalannya. Tidak mesti tidak dalam kitab Allah dimaknanya secara nas. Secara nas masalah ini mungkin tidak ada secara nas, tapi secara hukum itu bukan hal yang diterangkan halal. Maka min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil. Syarat apapun tidak dalam kitab Allah maka itu adalah batil. Wa in kana mi'ata syart. Ya, kebatilan itu walaupun banyak, ya tetap hukumnya batil, tidak berubah. Wa qada'ullahi ahaq. Qada' di sini artinya qada' syar'i. Qada' syar'i. Karena qada' itu dua macam ya, ada qada' kauni dan ada qada' apa? Syar'i. Iya. Itu ada banyak kalimat ya yang terbagi hukumnya menjadi dua, kauni dan apa? Syar'i. Menjadi kauni dan syar'i. Disebutkan ada 14 kalimat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di jilid 8 dari Majmu' al-Fatawa di pembahasan Al-Qadar. Dan disebutkan juga oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil. Ada 14 kalimat. Qada seperti al-qada, al-idhin, ada idhin kauni, ada idhin syar'i. Kemudian al-irada, irada kauni, irada syar'iyah. Al-wahyu, ada wahyu kauni, ada wahyu iha kauni, iha syar'i. Ya. Juga al-hukum, fasbir li hukmi rabbik, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Ada 14, sekitar 14 kalimat ya terbagi. Nah itu pembagian bagus ya supaya antum bisa memahami makna dari nusus. Qada'ullahi ahaq, maksudnya ketentuan syariat Allah itu lebih berhak untuk diikuti. Wa syartullahi awthaq, dan syarat Allah itu lebih terpercaya, lebih kuat, lebih terikat kuat. Maksudnya itu harusnya yang dipegang. Ya wa innamal wala'u liman ataq. Wala itu bagi yang memerdekakan. Taib. Kemudian di riwayat Muslim dikatakan ishtariha, belilah, wa atikiha, dan merdekakan. Jadi memang Aisyah membelinya itu untuk memerdekakannya. Untuk memerdekakannya. Washtariti lahumul wala. Tapi setelah itu Barirah tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik. Jadi ini beberapa kandungan faedah ya. Dan seperti yang saya terangkan pada awal pertemuan, bahwa ini hadits banyak sekali kandungan faedah dan pelajaran di dalamnya. Yang nggak tahu pertemuan berikutnya apakah kita bahas lagi hadits ini atau tidak, atau kita langsung lanjutkan ke hadits berikutnya, nanti kita lihat. Tapi mungkin dari sudut kadar dari pelajaran sudah jelas ya mana dari hadits ini dan kaitan pembahasan hadits dengan Kitabul Buyu'. Ya, kita sudah uraikan beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan pembahasan jual beli. Ya wallahu ta'ala alam.